Xi Jinping, pemimpin Tiongkok, menyatakan perang terhadap tentaranya sendiri. Pembersihan di jajaran jenderal Tiongkok telah menyebabkan hampir tidak ada lagi yang tersisa di badan pimpinan angkatan bersenjata Tiongkok, kecuali Xi Jinping sendiri. Namun, hal ini tetap menimbulkan pertanyaan soal kesiapan Beijing melakukan operasi militer terhadap Taiwan. Para ahli yakin setelah Xi Jinping menyingkirkan pimpinan militer tertinggi, militer jadi tidak siap berperang. Namun, di sisi lain, justru pembersihan pimpinan tertinggi itu bisa menjadi tanda bahwa militer sedang mendekati momen krusial untuk memulai perang. Itu sebabnya Xi Jinping melakukan pembersihan ini. Saya ingin mencatat, pada 2023, setelah 1 dekade berkuasa, Xi Jinping membentuk komando militer tertinggi yang sepenuhnya terdiri dari orang-orang yang loyal kepadanya, yang seharusnya mengubah tentara pembebasan rakyat Tiongkok menjadi militer kelas dunia. Dalam beberapa tahun berikutnya, Xi Jinping melakukan pembersihan terbesar dalam sejarah modern Tiongkok. Di kepemimpinan militer dari 6 anggota Dewan Militer Pusat yang merupakan badan militer tertinggi Partai Komunis Tiongkok, hanya 1 orang yang masih menjabat. Dari sekitar 30 jenderal dan laksamana yang memimpin berbagai cabang militer, kini hanya tersisa 7 orang. Sisanya sudah diberhentikan atau hilang, termasuk banyak penggantinya. Apa yang sebenarnya terjadi di Tiongkok? Apakah ini persiapan perang atau kekacauan total? Mengapa Xi Jinping begitu gencar membersihkan pimpinan militer? Mari kita pahami masalah ini bersama. Saya Alexei Pichi, ayo bahas topik ini bersama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk subscribe ke channel ini, beri like dan tulis komentar Anda di bawah episode ini, serta jangan lupa follow channel Telegram saya. Link tersedia di deskripsi video. Jika Anda ingin mendukung channel YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi atau berlangganan berbayar melalui link dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda, karena berkat donasi Anda, kami bisa terus bekerja. Jadi, seperti yang sudah Anda ketahui, pada akhir Januari di Tiongkok 2 jenderal tinggi dicopot dari jabatannya, yaitu anggota Dewan Militer Pusat, Ketua Dewan Zhang Youxia, dan Kepala Staf Umum Tiongkok Liu Zhenli. Mereka kini diselidiki atas pelanggaran serius disiplin dan hukum. Istilah ini biasanya mengacu pada kasus korupsi. Kedua jenderal itu menjadi tambahan terbaru dalam daftar panjang pemimpin partai dan negara kunci yang diberhentikan atau diselidiki dalam 3 tahun terakhir. Peningkatan pembersihan di kalangan pimpinan sering dikaitkan dengan upaya Xi Jinping memperkuat kepemimpinan tunggalnya. Setelah Kongres ke-20 Partai Komunis Tiongkok pada tahun 2022 menegaskan kembali Xi Jinping sebagai pemimpin negara untuk masa jabatan ketiga. Namun, pembersihan di militer tetap menonjol dalam konteks ini. Pada tahun 2022 yang sama, Kongres Partai Komunis Tiongkok memilih 7 orang ke Dewan Militer Pusat Tiongkok, termasuk Xi Jinping sendiri. Namun hingga hari ini, 5 dari mereka telah dicopot dari jabatannya. Dewan Militer Pusat Tiongkok bukan sekadar badan utama militer, melainkan sesuatu yang lebih serius. Dewan Militer menetapkan strategi pembangunan militer, mengelola pasukan, mengawasi loyalitas politik tentara, serta mengatur distribusi anggaran pertahanan. Pasukan dalam negeri, polisi militer, dan sebagian besar komunitas intelijen negara berada langsung di bawah kendalinya. Artinya, ini jauh lebih besar daripada misalnya kementerian klasik. Dalam kasus perang atau situasi darurat lainnya, justru Dewan Militer Pusat Tiongkok yang menjalankan peran sebagai pusat kendali seluruh negara. Dengan demikian, ini berarti pemberhentian 5 perwakilan dari jajaran pimpinan tertinggi negara. Tidak ada bagian lain dari aparat partai atau negara yang mengalami pembersihan pada tingkat setinggi ini. Selain 5 orang ini, sekitar 20 jenderal komando, termasuk komandan cabang angkatan bersenjata, wakil, kepala staf, dan kepala departemen Dewan Militer juga diberhentikan dari jabatan. Pembersihan besar di komando teritorial menyebabkan banyak kepala berguguran. Tak bisa dikatakan secara umum bahwa pembersihan besar ini hanya karena ambisi Xi Jinping memperkuat kendali pribadinya. Selain itu, hampir semua jenderal tinggi yang baru-baru ini dicopot mendapatkan pangkat dan jabatan mereka atas pilihan pribadi dan militer Xi Jinping. Jelas, pada saat itu tidak ada kecurigaan terhadap ketidakloyalan mereka kepada pemimpin. Namun sekarang kecurigaan itu muncul, dan disinilah letak masalahnya. Beberapa pakar yakin bahwa perombakan personel militer dipicu oleh beberapa faktor sekaligus, namun sebagian besar diantaranya terkait dengan rencana Xi Jinping untuk merebut Taiwan.
Taiwan adalah bagian dari Tiongkok, adalah posisi resmi Republik Rakyat Tiongkok, dan Xi Jinping bersikap tegas soal ini. Niat Taiwan menyatakan bukan bagian dari Tiongkok. Sesuai mayoritas warganya, dianggap Xi Jinping cukup untuk operasi militer, juga koalisi yang kini berkuasa di pulau itu. Tindakan militer kini bukan sekadar kemungkinan, tapi sudah menjadi langkah nyata. Tiongkok sudah hadir di sana dan akan segera bertindak. Reformasi besar Angkatan Bersenjata Tiongkok oleh Xi Jinping pada 2016 bertujuan membangun tentara untuk satu perang, yaitu merebut Taiwan. Tugas ini lebih besar dari yang terlihat karena Amerika Serikat mendukung Taiwan. Artinya, untuk bisa menang dalam perang ini, tidak cukup hanya mengalahkan tentara Taiwan dan merebut pulau itu, tetapi juga harus bisa menahan Amerika agar tidak ikut campur dalam perang ini. Jadi, dalam kerangka reformasi yang dimulai pada tahun 2016 itu, tentara Tiongkok tidak hanya mendapatkan lebih banyak dana, tetapi juga lebih banyak kebebasan untuk membuat kontrak termasuk dengan perusahaan swasta. Secara teori, ini harusnya meningkatkan efisiensi pengadaan militer, tapi justru mempercepat korupsi di angkatan bersenjata ke tingkat yang belum pernah terjadi. Pada 2023 korupsi terbukti langsung mengancam tujuan strategis Xi Jinping. Dan kemudian, pemeriksaan terhadap kondisi kekuatan dan peralatan pasukan rudal tentara Tiongkok menunjukkan bahwa beberapa sistem tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dijanjikan dan sistem lainnya memiliki kemampuan tempur yang terbatas. Kesiapan Tiongkok menghadapi Amerika Serikat dalam konflik Taiwan dipertanyakan, sehingga pasukan rudal dinilai sebagian besar hanya omong kosong. Ada kejadian lucu saat ditemukan beberapa rudal di gudang ternyata diisi air biasa, bukan bahan bakar roket, agar beratnya sesuai. Skandal korupsi itu menyebabkan puluhan jenderal pasukan rudal, termasuk komandan, mundur dan ditangkap. Yang menarik, mantan pimpinan Kementerian Pertahanan Wei Fenghe juga ikut ditangkap. Sebelum 2017, dia memimpin pasukan rudal saat Menteri Pertahanan dijabat Li Shangfu. Pada awal 2020, dia memimpin Departemen Pengembangan Persenjataan Dewan Militer Pusat dan terlibat langsung dalam pengadaan untuk kepentingan pasukan rudal. Dan di sini ada hal yang menarik, bukan? Shang Fu adalah anggota pertama Dewan Militer Pusat yang terkena gelombang baru pembersihan di militer, dan dia diangkat menjadi Menteri Pertahanan atas rekomendasi pribadi Zhang Yuxia yang seperti kalian tahu baru saja dicopot. Sehari sebelumnya, skandal di pasukan rudal memicu dimulainya pemeriksaan besar-besaran di angkatan bersenjata yang semakin menyeret Zhang dan lingkaran terdekatnya, Zhang Yuxia, baru saja diberhentikan. Secara pribadi, mengawasi pengembangan persenjataan, sementara anak didiknya bertanggung jawab atas pengadaan, khususnya pertahanan udara dan unit peperangan radio elektronik. Tahun 2024 ditemukan pelanggaran serius. Pelemahan faksi Zhang Yuxia yang memiliki pengaruh besar di militer memicu dimulainya perebutan kekuasaan antar faksi di antara berbagai kelompok dalam kepemimpinan militer Zhang. Akhirnya pada tahap awal berhasil menang karena di tahun 2025 anggota Dewan Militer Pusat Laksamana Miao Hua dan Jenderal He Weidong sedang diselidiki serta juga menyelidiki tuduhan korupsi terhadap Zhang Yuxia. Fu berpikir, saya menyalahkan mereka yang ingin menjatuhkan saya dan menyingkirkan mereka lebih dulu. Namun, tampaknya lawan Zhang Yuxia berhasil mengumpulkan cukup bukti meyakinkan tentang dirinya dan menyerahkannya kepada Xi Jinping, yang kemudian memutuskan bukti itu cukup kuat untuk menyingkirkan Zhang Yuxia dari jabatannya. Faktor lain yang memicu pembersihan di militer adalah sikap sebagian pimpinan militer tertinggi terkait persiapan operasi terhadap Taiwan. Di sini ada hal yang menarik. Xi Jinping selama ini menuntut agar dalam waktu sesingkat-singkatnya disiapkan kemampuan untuk melakukan operasi semacam itu terhadap Taiwan. Dia bilang kepada saya, pada tahun 2016 dimulailah reformasi militer dan ingat penilaian-penilaian itu, bahwa pada tahun 2027 maksimal dalam 10 tahun militer harus siap untuk operasi ini terhadap Taiwan. Tapi para pemimpin militer awalnya setuju dengan itu, lalu kemudian mereka menyatakan, dengarkan, ya begitulah.
Menurutnya, operasi seperti itu tidak bisa dipersiapkan dengan cepat, harus dipersiapkan lebih baik dan lebih lama. Tapi di sini Xi Jinping mulai curiga bahwa militer berbohong. Katanya, apa motif mereka? Memang lebih baik mempersiapkan diri untuk perang dan karena itu butuh waktu lebih lama atau justru menyembunyikan penyalahgunaan dana, katanya. Semakin lama kamu mempersiapkan, semakin lama kamu bisa mencuri uang dan kegagalan pasukan tak akan terungkap. Dan ketidaksetujuan sebagian jenderal terhadap gagasan persiapan perang yang lebih awal menjadi argumen lain bagi Xi Jinping untuk mengganti pimpinan angkatan bersenjata dengan orang-orang yang akan mematuhi kehendaknya tanpa syarat. Dan satu hal penting lagi, justru para komentator Taiwan, banyak blogger, pemimpin opini publik, beberapa media massa, tetapi khususnya dari Taiwan. Bahkan musim semi lalu, mereka yang pertama menyebarkan kabar bahwa Zhang Yuxia dan Liu Zhenlin yang baru saja diberhentikan bersama merencanakan kudeta militer di Tiongkok untuk menggulingkan Xi Jinping. Gambaran untuk teori konspirasi seperti itu menjadi sangat sempurna karena para jenderal memiliki jaringan luas di seluruh militer dan Zhang Yuxia bahkan memiliki koneksi di luar militer di kalangan elit partai, yang berarti mereka memiliki kesempatan untuk mempersiapkan kudeta nyata. Penyelidikan korupsi mengancam mereka dan orang-orang terdekat mereka. Mereka benar-benar siap bertindak ekstrim. Teorinya, dua jenderal itu punya cukup kekuasaan, sedang diselidiki, bisa disingkirkan, jadi mereka mungkin bertindak duluan menyingkirkan Xi Jinping. Menjelang musim panas 2025, internet dipenuhi detail kudeta mendatang, dan dalam cerita-cerita ini Zhang Yuxia menjadi lawan utama serta ancaman terbesar rezim Xi Jinping. Seperti yang Anda pahami, benar atau fiksi sudah tak penting, Xi Jinping tetap mempercayainya dan bertindak duluan. Pembersihan di angkatan bersenjata Tiongkok merupakan reaksi tak terhindarkan terhadap kekecewaan orang-orang yang dulu setia kepada Xi Jinping dan justru membahayakannya. Rencana strategisnya terhadap Taiwan sekarang harus diwujudkan oleh generasi baru para pemimpin. Berharap mereka pasti berhasil dan lebih baik. Namun, pembersihan ini juga menunjukkan Xi Jinping tetap berencana terhadap Taiwan dan operasi militernya hingga kini. Namun, dia masih mempertimbangkannya sebagai kemungkinan. Jika tidak, pembersihan seperti ini takkan terjadi. Di sini saya akhiri dengan elipsis. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng, dan like jika episode ini bermanfaat. Anda dapat mendukung kerja channel YouTube ini dengan menjadi subscriber melalui tautan dan informasi rekening yang ada di deskripsi video ini serta melalui kode QR yang ada di layar Anda. Jaga diri, sampai jumpa.